Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai meningkatkan proses pengambilan keputusan. Di sini terdapat beberapa nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nurul Lailatul Rosidah. Lalu ada teman saya, Dita Destanika Dewanti, Elit Kristiawati, Ika Oktavia Sugianto, dan Wibowo Arismanto, serta Yunita Multiningtyas. Oke, kita di sini akan membahas mengenai sistem informasi dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam bisnis biasanya terbatas pada pihak manajemen. Sekarang ini, karyawan golongan rendah bertanggung jawab atas beberapa keputusan ini, karena sistem informasi membuat informasi menjadi tersedia untuk golongan yang lebih rendah dalam bisnis. Selanjutnya kita akan membahas jenis keputusan. Lah, di sini ada apa aja sih keputusan itu? Nah, yang pertama ada keputusan tidak terstruktur, di mana keputusan yang pengambilan keputusannya harus memberikan penilaian, evaluasi, dan pengertian untuk memecahkan suatu masalah. Lalu yang kedua ada keputusan terstruktur. Sebaliknya, sifatnya berulang dan rutin, dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak perlu diperlakukan seakan-akan masih baru. Banyak keputusan memiliki elemen-elemen dari kedua jenis keputusan ini. Selanjutnya ada keputusan semi terstruktur, di mana sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang telah disetujui bersama. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Dita Destanika Dewanti. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Proses pengambilan keputusan. 4 tahapan berbeda dalam pengambilan keputusan diantaranya. Kecerdasan terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi, mengapa masalah itu terjadi, di mana, dan akibat apa yang dialami oleh perusahaan. Rancangan melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Pilihan adalah tentang memilih alternatif solusi yang ada. Implementasi adalah tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik solusi kerja tersebut. Manajer dan pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Peran manajer. Manajemen gaya klasik yang menjelaskan apa yang dilakukan manajer jarang sekali dipertanyakan sejak awal munculnya di tahun 1920-an hingga tahun-tahun belakangan ini. Model manajemen klasik menjelaskan fungsi manajerial secara formal. Model keperilakuan menyatakan bahwa perilaku manajer yang sebenarnya terlihat lebih sistematis, lebih informal, dan lain-lain. Peran manajerial adalah perkiraan-perkiraan aktivitas yang seharusnya dilakukan para manajer dalam organisasi. Peran interpersonal. Manajer bertindak sebagai figur utama dalam organisasi ketika mereka mewakili perusahaan mereka kepada dunia. Peran informasi. Manajer bertindak sebagai pusat saraf dari organisasi. Peran pengambilan keputusan, mereka bertindak sebagai wirausahawan dalam mengusulkan jenis-jenis aktivitas baru. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya Elit Sulistiawati akan melanjutkan slide berikut. Pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Kualitas informasi. Keputusan-keputusan yang berkualitas tinggi membutuhkan informasi berkualitas tinggi. Penyaringan manajemen. Manajer menerima informasi melalui berbagai tahap penyaringan yang masuk akal tentang dunia di sekitar mereka. Politik dan inersia organisasional. Apa itu bisnis intelligence? Bisnis intelijen adalah istilah yang digunakan oleh hardware dan software vendor dan konsultan teknologi informasi untuk menggambarkan infrastruktur pergudangan, mengintegrasikan, melaporkan, dan menganalisis data yang berasal dari lingkungan bisnis. Infrastruktur dasar mengumpulkan, menyimpan, membersihkan, dan membuat informasi yang relevan tersedia untuk manajer. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Saya, Ika Oktavia, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Lingkungan intelijen bisnis. Yang pertama ada data dari lingkungan bisnis. Yang kedua, infrastruktur bisnis intelijen. Yang ketiga, analisis bisnis toolset. Yang keempat, pengguna manajerial dan metode. Yang kelima, pengiriman platform MIS, DSS, ESS. Dan yang keenam, user interface. Kecerdasan bisnis dan kapabilitas analisis. Yang pertama ada laporan produksi, yang kedua ada parameterisasi laporan, yang ketiga ada panel kontrol atau SKU record, yang keempat ada ad hoc permintaan atau search atau pembuatan laporan, dan yang terakhir ada menelusuri. Saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Ini mengenai strategi manajemen untuk mengembangkan PI dan kapabilitas PA. Eksekutif senior cenderung menggunakan PI untuk memantau kegiatan perusahaan, menggunakan antarmuka visual seperti dashboard dan scorecard. Manajer menengah dan analisis jauh lebih mungkin untuk tenggelam dalam data dan perangkat lunak, memasuki query dan mengiris dan dicing data sepanjang dimensi yang berbeda. Karyawan operasional akan bersama dengan pelanggan dan pemasok mencari sebagian besar di laporan yang dikemas. Dukungan keputusan bagi manajemen operasional dan manajemen menengah. Manajemen operasional dan menengah umumnya dibebankan dengan memantau kinerja aspek kunci dari bisnis, mulai dari downtime dari mesin di lantai pabrik, dengan penjualan harian atau bahkan per jam di waralaba, makanan toko, lalu lintas harian di situs web perusahaan. Sistem informasi manajemen biasanya digunakan oleh manajer menengah untuk mendukung jenis pengambilan keputusan, dan output utama mereka adalah satu set laporan produksi rutin berdasarkan data diekstrak dari dan dirangkum dari proses transaksi yang mendasari perusahaan sistem atau TP. Saya Yunita Multining Tias akan melanjutkan presentasi poin kedua dari konversi bisnis intelijensi pada dukungan keputusan bagi manajemen senior, yaitu balance scorecard atau kartu catatan angka seimbang dan metode manajemen kinerja perusahaan. Tujuan dari sistem eksekutif dukungan ini untuk manajer eksekutif bantuan tingkat fokus pada kinerja benar-benar penting informasi yang mempengaruhi profitabilitas dan keberhasilan perusahaan. Untuk mengembangkan sistem pendukung eksekutif ini memerlukan beberapa metodologi untuk memahami secara tepat bagaimana informasi kinerja itu dianggap sangat penting. Anggapan seperti ini merupakan metode balance scorecard. Kemudian yang kedua, perlunya dalam mengembangkan sistem yang mampu menyampaikan beberapa informasi kepada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat. Slide selanjutnya yaitu sistem dukungan keputusan kelompok GDSS. Sebuah GDSS merupakan sistem berbasis komputer interaktif untuk memfasilitasi solusi masalah yang tidak terstruktur oleh satu set pengambil keputusan bekerja sama sebagai kelompok di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda. Karakteristik dari GDSS ini merupakan sistem informasi yang dirancang secara khusus, bukan secara sederhana, yang merupakan konfigurasi dari komponen sistem yang telah ada. GDSS ini mudah dipelajari dan digunakan, serta dapat dirancang untuk satu tipe masalah, dan GDSS ini
mendorong beberapa aktivitas seperti penghasilan ide, penyelesaian konflik, dan pemberian pendapat. Terima kasih presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata atau kekurangan materi, kami mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.